Paus Leo ke-14 ternyata ingat Indonesia. Beliau pada tanggal 21 Mei 2025 menyapa secara khusus umat Indonesia. Wah, bangga dong. Wah, kita bersyukur. Paus kita mengingat kita, warga Indonesia. Marilah kita dengarkan sapaan khusus dari Paus kita, Paus Leo ke-14 itu. Marilah kita dengarkan. I'm happy to welcome the English-speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, Hungary, Norway, Nigeria, Senegal, Tanzania, Australia, New Zealand, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, the Philippines, South Korea, Vietnam, Canada, and the United States. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Paus kita, Paus Leo ke-14, mengingat kita, tentu saja kita bangga dan bersyukur bahwa Bapak Paus mengingat kita. Bapak Paus menaruh perhatian kepada kita, warga Indonesia, umat Indonesia. Permenungan bagi kita, apakah kita juga menaruh perhatian pada gereja Katolik? Kalau kita menaruh perhatian pada gereja, maka kita mesti searah dengan gereja Katolik, sevisi semisi dengan gereja Katolik. Dalam bahasa Latin disebut sentire cum ecclesia, seperasaan dengan gereja. Menurut saya, kalau kita seperasaan dengan gereja, maka ada beberapa hal yang perlu kita pelihara, kita kembangkan, kita hidupi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, marilah kita melihat kitab hukum kanonik, secara khusus kanon 750. Di situ sudah dikatakan bahwa umat Katolik yang sudah menerima baptis dalam gereja Katolik hendaknya menjaga, memelihara, menghidupi, dan mengembangkan kebenaran-kebenaran berdasarkan fondasi iman kita, dasar iman kita, yaitu tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja atau otoritas yang menyatakan ajaran resmi gereja. Ini perlu sekali kita pegang, saudara-saudariku yang terkasih, sumber iman kita ini atau depositum fidei. Tetapi yang dimaksud dengan tradisi suci bukanlah tradisi nenek moyang, tidak datang dari manusia. Tradisi suci yang dimaksud adalah kata-kata Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, perintah-perintah Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, kemudian diteruskan oleh para rasul. Jadi para rasul mendengarkan sendiri, melihat dengan mata sendiri apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu para rasul itu meneruskan kepada semua bangsa hingga kepada kita pada saat ini. Jadi sebenarnya orang yang menaruh perhatian dan menjadikan tradisi suci sebagai salah satu dasar dari iman atau sumber iman, berarti juga sekaligus mengakui inkarnasi Kristus, bahwa sabda menjadi manusia, berbicara kepada manusia, dan ketika berbicara kepada manusia ini perlu diteruskan apa yang disampaikan oleh firman yang sudah menjadi manusia ini. Jadi ini pesan yang sangat mendalam untuk kita perhatikan. Tentu saja tradisi suci itu pada akhirnya ada sebagian yang ditulis di dalam kitab suci. Dan masih banyak yang belum ditulis dalam kitab suci. Kendati demikian ditulis oleh bapak-bapak gereja. Salah satunya misalnya adalah soal syahadat para rasul, credo. Ada juga contoh yang lain tradisi suci itu misalnya seperti doktrin mengenai Allah Tritunggal, Trinitas.
Nah itu saudara-saudara yang terkasih yang perlu sekali kita perhatikan. Sekali lagi, kalau kita memiliki perhatian kepada gereja, maka kita menjaga, memelihara, menghidupi kebenaran-kebenaran iman berdasarkan tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Lalu yang kedua, kita juga perlu menaati ajaran moral yang dicanangkan oleh gereja. Hal itu ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 752. Kita perlu taat. Apa misalnya? Kita tidak melakukan bayi tabung. Di pasangan-pasangan suami dan istri Katolik itu harus taat semestinya pada ajaran moral gereja. Tidak melakukan bayi tabung, tidak melakukan aborsi, tidak melakukan bunuh diri, dan lain sebagainya. Tidak melakukan propaganda perpecahan, tidak, tetapi justru bersahabat dengan semua orang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga searah dengan Bapak Paus Leo ke-14. Beliau sudah menyinggung bahwa beliau menaruh perhatian pada ajaran sosial gereja yang sudah dicanangkan oleh Paus Leo ke-13, ya, yang mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum. Rerum Novarum itu artinya, ini bahasa Latin, adalah hal-hal baru. Pada abad ke-19 itu, hal-hal baru adalah dampak dari industri, di mana martabat manusia tidak dihargai, tidak dilindungi, sehingga kaum buruh tidak mendapatkan keadilan. Maka pada waktu itu Paus Leo ke-13 ya menyuarakan supaya pemerintah dan gereja juga sungguh-sungguh ya menghargai, melindungi martabat manusia. Nah, sekarang pada zaman kita sekarang, apa hal-hal baru? Apa Rerum Novarum? Hal-hal baru ada banyak. Salah satunya adalah dampak dari artificial intelligence atau AI. Sekarang itu begitu cepat ya tersebar hoax karena memakai AI seolah-olah persis ya asli yang disampaikan di dalam video yang memakai AI misalnya. Tetapi itu sebenarnya hoax dan sudah banyak korban ya. Nah, bagaimana pewartaan iman, pewartaan Injil di tengah dunia yang semacam ini? Saudara-saudara yang terkasih, media sosial juga dipakai oleh orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, memecah belah umat beragama, sering sekali merendahkan iman, ajaran agama lain. Bagaimana kita sebagai orang Katolik yang notabene yang kita ikuti adalah Yesus Kristus, yang mengajak kita bersahabat kepada semua orang, mengampuni musuh-musuh kita, membina persaudaraan kepada mereka, menjadikan diri kita sebagai agen-agen atau jembatan-jembatan untuk membangun perdamaian persaudaraan. Bagaimana kita mewartakan Injil, mewartakan Yesus? Bagaimana kita mengajak orang-orang untuk mengatakan, marilah kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dengarkan sabdanya dan lakukanlah sabdanya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mewartakan, pendekatan apa yang perlu kita lakukan sehingga Injil, sehingga pewartaan mengenai Yesus sungguh-sungguh diterima pada zaman sekarang. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, bagaimana cara kita untuk menaruh perhatian kepada gereja? Paus kita, Paus Leo ke-14, mengingat kita, warga Indonesia. Tetapi juga kita sebagai umat Katolik Indonesia, marilah kita juga mengingat gereja, menaruh perhatian pada gereja dengan mewartakan Injil melalui hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh ya bermakna, punya dampak positif, punya kualitas sebagai orang Katolik. Itu yang ketiga. Yang keempat, marilah kita melihat Kanon 879. Ini sangat menarik. Di dalam kanon itu ditegaskan bahwa kita umat Katolik yang sudah menerima baptis dan terutama kita yang sudah menerima sakramen penguatan, kita semakin diwajibkan untuk menjadi saksi
iman, mewartakan iman, membela iman dengan kata dan perbuatan. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, dari ajaran ini, maka perlu kita sungguh-sungguh ya memperdalam iman kita, pengetahuan kita, refleksi kita mengenai ajaran gereja. Sehingga dengan demikian kita bisa membagikannya kepada orang lain. Karena tidak mungkin kita bagikan kepada orang lain apa yang kita tidak punya. Hanya yang kita punya yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita memiliki kedalaman iman yang baik, maka kedalaman iman ini yang juga kita bagikan kepada orang lain. Kalau kita memiliki pengetahuan iman yang komprehensif, yang lengkap, yang baik, yang memadai, maka pengetahuan iman ini juga yang kita bagikan kepada orang lain. Maka orang tua, ya dimanapun Anda berada, orang-orang Katolik, kaum muda, marilah mempelajari ajaran kita. Marilah kita datang ke gereja mendengarkan sabda Tuhan. Marilah membacakan kitab suci di dalam rumah. Ajarilah anak-anak Anda mengenai isi kitab suci, dokumen-dokumen gereja, apa yang terjadi dalam gereja kita. Wartakanlah kepada mereka. Dan laksanakanlah sabda Tuhan itu, Injil di dalam keluarga. Tuhan memberkati.